إله الله الملك الحق المبين محمد صالح الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صالح الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Abdul Qadir Jailani berkat ilmu Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila ruhi. Silakan untuk dohiskan ruh para arwah karuhun sadaya, boh sepuhna, boh akina, boh uyutna, boh bau ya, boh uduk syurna ya, anu turun temurun sampai 7 turunan kurang hadiahannya ini yuk sebagai tais orang kepedulian kajami antos tu aya di alam dunia parantos istirahat Allah diistirahatkeun. Mudah-mudahan pinagi sareng alam anu baru nyata alam barzah sehingga kaitkan rahmat sareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala dicaakeun di alam kuburna dipasihan nikmat kubur anu maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berkat Al-Quran nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita mengirim hadiah dulu ya, mudah-mudahan
apa yang telah kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di alam barzah, ya. Semuanya kaum muslimin minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat. Semoga semuanya ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat kubur. Sejenak kita sholawat asli, saudara, untuk yang sedang dilanda sekarang, ya, yang sedang ada dalam konflik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mempermudah urusan yang sedang dihadapi oleh negara kaum muslimin dimanapun berada, termasuk sekarang. Dan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa ashghil zalimin bizalimin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apalagi sekarang kita sedang dalam bulan Ramadan, insya Allah doanya terkabul, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya berdoa, ya, untuk saudara-saudara kita, untuk kita dan keluarga, berdoa untuk urusan duniawi dan ukhrawi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi
sahbihi ajma'in. Saya ditemani dengan burung kesayanganku ya, burung ajaib yang bisa disapa ini ya, burung. Sapa dulu burung ini pagi ya, supaya dia tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya. Bagus ya. Alhamdulillah punya burung juga termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa membangunkan orang yang terlelap tidur ya, sehingga tidak kebablasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhidna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Semoga hajat kaum muslimin muslimat diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya negara Iran yang sedang dalam keadaan konflik. Mudah-mudahan cepat ada solusi ya, dan Iran semakin kuat di dunia Islam ini ya. Oke, amin ya Allah ya Allah. Amin. Ya. Free Palestine. Ya. Sebagai rasa kepedulian kita sesama saudara kita ya. Itu kan saudara kita, saudara. Orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada seluruh rukun iman yang 6, itu saudara kita. Kepedulian kita bagaimana caranya? Kita mendoakan saudara kita ya. Dan juga mendoakan jangan setengah-setengah ya. Mendoakan ya, agar cepat diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, merdeka bagi Palestina ya. Dan mudah-mudahan negara Islam di Timur Tengah semakin kuat ya, dari rongrongan orang-orang yang akan menghancurkan Islam, akan menjajah negara Islam ya, akan diganti negara-negara Islam dengan negara hukuman, negara-negara liberal. Itu. Oke, perbanyak bacaan sholawat asli yang barusan ya. Selepas sholat, bahkan di bulan Ramadan ini perbanyak. Sebab ini saat-saat mustajabnya doa kita. Perbanyak doa, bahkan di waktu hujan turun, itu merupakan saat-saat mustajabun doa ya. Yakin doanya tidak tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterima saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, hak hidup ya. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bisa kembali bangun, menghirup udara segar, menghirup oksigen yang Allah sediakan secara gratis ya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa, saudara. Kita mendapatkan oksigen yang Allah berikan secara gratis kepada kita. Ya. Adapun saudara kita ada yang masuk rumah sakit sehingga oksigen harus dibeli untuk menyelamatkan jiwanya, ya, untuk menyelamatkan nyawanya. Begitulah. Ya. Memang itu suatu anjuran juga. Kalau orang sakit, yang namanya ikhtiar itu adalah hukumnya wajib ya. Dianjurkan, diharuskan untuk berikhtiar. Ya. Sebab dalam Islam kullu da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali penyakit tua. Penyakit hiromun, pikun, tidak ada obatnya. Ya. Kecuali penyakit yang sudah pada tua, ya banyak penyakit pasti ya. Sebab Allah kurangi fungsi daripada seluruh anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai mata kan dikurangi penglihatannya, telinga dikurangi pendengarannya, ya. Mulut juga dikurangi giginya kan? Gitu. Kemudian juga ingatan pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia normal ingatannya, kadang tidak normal. Begitulah. Ya, kalau Allah panjangkan usia manusia ya di alam dunia ini akan seperti itu. Ya. Akan terkena yang namanya penyakit hiromun, pikun. Ya. Makanya sebagai anak yang punya orang tua sudah pikun, itu harus sabar, ekstra sabar ya. Harus mengurusnya, harus merawatnya. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba ya. Air susu dibalas dengan air racun. Jangan itu. Ya. Kita harus birrul walidain wabil walidain ihsana. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Harus ada timbal balik, harus ada kita kalau kita dulu dirawat, diurus orang tua pun begitu. Kalau orang tua sudah tua renta, kita wajib merawatnya. Jangan menelantarkan orang tua, sebab itu dosa ya, dosa besar saudara. Bagaimana kalau dengan dimasukkan ke panti-panti jompo? Ya silakan itu. Asalkan anaknya dengan alasan yang tepat, yang benar, karena alasan anaknya kerja jauh, merantau, sebab tugasnya kerjanya jauh di seberang sana ya. Kan kalau bawa orang tua pasti ya berabe ya. Makanya gak apa-apa kalau orang tuanya ridho, semua anaknya juga bermusyawarah untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo ya. Tentunya dengan diberikan bayaran terhadap yang punya panti jompo tersebut, dirawat oleh orang lain. Gak apa-apa itu ya. Oke. Alasan yang benar. Jangan alasan karena malas. Saya malas mengurus orang tua, saya juga sibuk. Nah, itu alasan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Ingat dulu kita ngopet, dulu kita kencing, ya. Dulu kita main kotoran, ya sampai berumah tangga pun kita tetap ada dalam perhatian kedua orang tua. Masa kita
tidak memperhatikan kedua orang tua, bahkan orang tua ya dijadikan apa? Dijadikan budak. Nauzubillah, semua nauzubillah, itu dosa besar ya, saudara. Orang tua harus senangkan ya. Kalau sudah orang tuanya sudah lanjut usia, maaf ini padam, harus mengasihi, merawat sepenuh hati, dan yang itu dapat pahala besar ya. Itu birrul walidain ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Ingat jasa kedua orang tua. Kita bisa menjadi dosen, kita bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita bisa sukses bisnis, kita jadi pejabat, kita bisa jadi orang terpandang, orang terhormat, jadi bos. Apa itu bos singkatan? Bos bekas orang susah. Ya, itu bos ya. Ingat, itu adalah jasa kedua orang tua, bahkan doa kedua orang tua sehingga menjadi kita sukses ya. Kita sukses karena ada doa yang sangat tajam sekali ya, menembus langit sehingga doa kedua orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya menjadi sukses. Tapi jangan lupa, anak kalau sudah sukses, jangan lupakan kedua orang tua. Jangan didoakan orang tua cepat mati, nanti kita dapat warisan, jangan itu ya. Ada kan orang seorang anak, dia pengen warisan, ya dia sampai membunuh kedua orang tua karena pengen dapat cepat warisan. Itu kan ya, sebenarnya kita kan ahli waris, tapi kalau dengan cara membunuh kedua orang tua, maka itu sudah keluar dari ahli waris, tidak bisa mendapatkan ya, ingat itu, tidak bisa mendapatkan bagian dari kekayaan orang tua, padahal kita anaknya, karena kita punya sifat pembunuh, membunuh kedua orang tua ataupun mematikan orang tua dengan sengaja ya, maka itu tidak bisa menjadi ahli waris, jadi keluar dari ahli waris, gagal menjadi ahli warisnya. Jangan coba-coba gitu ya. Oke. Bahkan al-qatil wal maktu pinar, orang yang membunuh tanpa alasan yang hak ya, itu tempatnya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik kaum muslimin muslimat di mana berada, kita sudah memasuki hari yang ke berapa sekarang? Bulan Ramadan sudah memasuki hari yang ke-11 ya. Alhamdulillah ya. Ya. Tinggal menghitung hari, kalau sudah puncaknya tanggal 15 bulan Ramadan itu sudah puncak ya. Nanti kan terasa 16, 17, 18 ya. Nah, saudara, musibah bagi umat Islam yang terjadi di mana-mana ini ya. Kalau saya perhatikan di waktu tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 5, 6, 7 itu masih eksis orang taraweh ya. Bapak-bapak masih memenuhi masjid. Ada hujan ya, kadang-kala gak datang. Nah itu saudara, musibah umat Islam. Sekarang sudah tanggal 11 saudara. Bisa diperhatikan di berbagai macam tempat ya. Itu yang namanya barisan sop taraweh ini pada kemana maju ya, lama-lama habis ya. Itu dan pada akhirnya sampai 2 sop barisan ya. Kalau pertama kali 1 Ramadan itu wah penuh masjid ya, kayak Jumatan. Tapi lama kelamaan itulah musibah terbesar umat Islam ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu memang ada Masjid Haram pasti akan penuh terus ya. Habis karena saat-saat mustajab, bahkan termasuk tanah suci ya. Oke. Nah itu saudara. Jadi
kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita digembleng, digecek, diecas keimanan kita sehingga iman kita menjadi kuat. Bulan Ramadan merupakan bulan latihan. Dilatih kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kita di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, rajin tadarusan, rajin menghadiri majlis-majlis taklim, rajin bangun malam, ya, kemudian sholat tahajud, ya, dan sholat witir juga gak pernah ketinggalan, rajin sodakoh, ya. Nah, pokoknya di bulan Ramadan dilatih menjadi pribadi yang bertakwa. Pun nanti dalam menghadapi 11 bulan memasuki ke bulan Syawal. Artinya Syawal adalah bulan peningkatan. Tingkatkan terus, aplikasikan, amalkan, realisasikan di bulan yang 11 apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita tadarus Quran, qiyamul lail, tahajud, ya. Nah itu. Jadi yang terpenting ada aplikasi ataupun aplikasian, ya, pengamalan setelahnya Ramadan. Itu memang penting untuk ada pengaplikasian sehingga menjadi orang yang terbentuk diri pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman dan takwa memang harus ditingkatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali matinya dalam beragama Islam. Itu seruan Allah kepada orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita juga Allah berikan jabatan kepada kita, perangkat desa, ya kan, suatu saat ingin jadi kepala desa begitu. Kepala desa juga suatu saat ingin menjadi bapak camat, ya. Ya. Itulah keinginan manusia, ingin meningkat terus. Makanya keimanan dan ketakwaan pun harus kita tingkatkan. Kalau kita ingin derajat kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala naik, ya, maka kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Perlu digarisbawahi, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, dalam artian orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat tahajud, ya, sedikitnya 2 rakaat, ya, maksimalnya silahkan sampai 20 rakaat atau lebih, yang penting bilangannya genap, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat di dunia dan derajat kita nanti di akhirat, ya. Itu. Bukan cuma pingin derajat di dunia naik, tapi derajat ketakwaan pun Allah angkatkan, ya. Memang orang yang meningkat dari segi aktivitas dunia dan akhirat itu keinginan semua orang, ya. Tapi harus ada paksaan. Nawaitu maksakeun cenah kitanya. Gitu. Misalnya kahoyong hungkul, tapi kedah nawaitu paksakeun. Salat tahajud, bangun di kehenangan malam, ya,
kita ambil air wudhu. Ya, karena belum terbiasa, ya harus dibiasakan. Nanti juga akan menjadi suatu kebiasaan yang rutin dan tidak grogi lagi ataupun tidak kaku lagi untuk pelaksanaannya. Ya. Sehingga nanti akan ketemu dengan halawatul iman. Halawatul iman, manisnya iman. Ya. Kalau sudah manisnya iman, maka akan ada istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu hesema istiqomah lah saudaranya. Gitu. Taraweh tanggal hiji 2 purun kene 3 4 5 genep purun kene. Tanggal 10 alus lalu seuh nya. Gitu. Eta godaannya. Gitu. Nu hesema istiqomahna. Anceg panceg pendirian tegedag keanginan itu seperti karang di lautan diterjang ombak anu sakitu gedena tetap eta karang di lautan berdiri kokoh tegak lurus ya. Makanya kita kan suka dibaca doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang telah engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, amin. Itu kan ya dari doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga Allah ngajabah gitu. Hatur nuhun anu parantos tiasa ngiringan hadir di nadi enjing-enjing ieu pribados pinten sineh jalmi anu tiasa cumarios. Ya, ampun paralun pribados imana diajar we nya. Ngobrol mah biasalah painten sasil sabeungereun, mudah-mudahan aya manfaatna painten nya diajar supados pribados tiasa kitu da pamiti diajar makan moal tiasa-tiasa kitu nya. Hatur nuhun anu parantos tiasa ngarojo memberikan support kanggo pribados dina enjing ieu nya. Cong biasakeun lah urang teh ulah tidur di pagi hari ya, sebab itu kan tidak baik juga untuk kesehatan ya. Kalau terasa kantuk ya usahakan jangan sampai tidur di pagi hari ya, sebab itu bisa fakir terhadap diri kita ya. Lihat dalam kitab Ta'limul Ta'lim, orang yang tidur di pagi hari itu bisa datang kepakiran kepada kita ya. Oke. Jadi kalau para pebisnis sudah di pagi hari, di pagi buta sudah ke pasar, ini masih tidur ya, itu kan ketinggalan, nanti kan ada apa, ada rasa tuh parurun ingkah paling kenalah bangun tidur lagi itu kan. Bahkan saudara, untuk memelihara kesehatan jantung kita jangan tidur di pagi hari ya, apalagi kan kalau sudah tidur, bangun tidur pukul 8 pukul 9 tidur lagi ngabuberang we mumpung ke pre sekolah gitu, itu kan sebenarnya apa lagi sedena atau lebih pre kerja gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak tidur di pagi hari itu bisa menimbulkan penyakit jantung ya. Gitu. Hindari sejak dini penyakit jantung. Lebih baik kita di pagi hari tadarusan Quran untuk menghilangkan kantuk. Pagi hari jalan-jalan ya, olahraga ringan-ringan saja di bulan Ramadan ini ya. Oke ya, terus selesai juga ya, laip aja lah gitu daripada tidur ya nggak enak. Nanti kalau bangun kan nggak enak saudara, rasanya kan nggak enak ya terhadap perut kita. Nanti kalau sudah sangat ngantuk selepas sholat lohor kita tidur kan, bangun-bangun misalkan pukul 2 tidur, bangun-bangun asar, kemudian mandi ya sebelum sholat asar, itu kan sangat nikmat sekali buat tubuh kita dan
kita menyambut datangnya saat maghrib dikumandangkan ya. Oke, sekarang kan sudah era digitalisasi, manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat buat diri dan orang lain. Kami juga ini mah belajar ya, belajar ngobrol sana seperti baru setiasa ya begitu. Ampun rada serak ya pribadinya. Pribadi di TKP di Baturan ku seekor burung ya, burung ajaib kami yang kami pelihara dari sejak kecil dulu ya, masih di huapan ya. Alhamdulillah sekarang burungnya gak mau kabur dan betah dalam sangkar. Itulah kalau kita pelihara burung dari sejak kecil ya. Bahkan makanan pun ini ya apa saja yang dimakan manusia dia makan begitu. Sebenarnya kami akan sahut dulu yang namanya burung ajaib. Nah itulah burung ya, burung ajaib. Baik pemirsa TikTok dimanapun berada, saatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, siang, sore, dan malam. Dan semoga memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang belum kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita tamat sampai 1 bulan ya. Dan juga kita mudah-mudahan bisa kembali eksis kembali kita merasakan ibadah puasa di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan Anda berdoa kepada Allah di saat sekarang mustajabun doa ya. Saat-saat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan rajanya bulan ya. Rajanya hari apa? Hari Jumat. Rajanya tahun hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Muharram. Ya, apalagi bulan Maulud, bulan Rajab, itulah rajanya tahun ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut gabung. Kami masih serak ya. Pengennya tilawah Al-Quran, tapi masih serak ketika nada tinggi disuarakan. Ya, oke. Nanti kalau sudah nggak serak ya, ini pakai mic beres ya. Sebenarnya ini murah saudara ya. Silakan kalau Anda berminat, cek keranjang kuning. Keranjang kuningnya gak ada ya. Sekarang sedang dibatasi nih. Akun kami sedang dalam keadaan disanksi ya. Itulah TikTok jahat sekali ya. Jahat. Itu. Kenapa jahat? Ya sedikit aja ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Itulah ya. Orang mau berbuat baik ya. Padahal di TikTok sendiri itu kan ada yang namanya video-video porno enggak disensor, enggak jadi pelanggaran. Ya, itulah berjualan di TikTok. Ya, sedang naik daunnya ada aja pelanggaran. Sampai sekarang ditangguhkan akunnya. Itulah ya sangat sadis TikTok, itu jahat sekali gitu ya. Oke. Itu yang bilang bukan saya ya. Pokoknya banyak sekali udah orang yang sudah merasakan sanksi dari TikTok ya. Pelanggarannya bahkan tidak ada pelanggaran kok. Ya, tapi nah saya membuat akun satu lagi, akun TikTok, dan sudah bisa berjualan. Saya sekarang sudah apa namanya ya, nggak live pipe lah, nggak ada keranjang kuning lah, nggak ada live 25 menit, nggak ada iklan keranjang kuning, udah aja iklannya langsung lah jadi story aja begitu ya. Ataupun ketika sudah ceramah silahkan yang mau belanja silahkan klik aja ya di showcase kami ya. Takutlah
takut ada pelanggaran lagi, nanti kan takut-takutnya diblokir showcase kami begitu. Jadi namanya dulu pernah live streaming untuk menyiarkan produk-produk selama 25 menit ya, alhamdulillah ada yang beli gitu. Tapi lama kelamaan ya ada yang memang video shot ya dengan durasi 15 detik ya, ada aja pelanggaran, padahal apa sih pelanggarannya gitu. Nah, itu nggak jelas ya pelanggarannya, sehingga akun saya ditangguhkan sampai sekarang. Belum bisa showcase-nya ini, di akun ini belum bisa buka ya. Tapi alhamdulillah saya bikin akun baru lagi, kurang dari 1 minggu sudah mencapai 600 pengikut, berarti sudah bisa live, sudah bisa masukkan showcase-nya. Alhamdulillah barokah di bulan Ramadan. Dalam jangka 3 hari kami menggebut terus ya, alhamdulillah, dengan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berusaha maksimal. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah pengikutnya 600 pengikut di akun yang kedua ya. Oke, silakan aja nanti cari ya. Jadi sama juga itu namanya Cory Junior juga. Itu kan Cory Junior. Cory Junior. Kalau ini kan Ki angka 0, O-nya kan R angka 1, Junior. Kalau akun yang kedua yang baru saya buat ya, sekarang sudah pengikutnya 1.500 lebih dalam 1 minggu, alhamdulillah ya. Itu kalau HP-nya 2, saya siaran dua akun ya. Ini satu akun satu HP kita gantilah begitu ya. Jadi syaratnya banyak konten dulu lah, banyak konten yang bermanfaat buat diri dan orang lain, terutama tip-tip kesehatan. Itu sangat dikejar sekali oleh para netizen ya. Apa netizen? Neng neti jeung mang jejen gitu ya. Maaf saja ya, ya humoris biar kagak ngantuk gitu ya. Kalau supaya kita awet muda ya harus tentunya kondisikan diri kita tidak terlalu menseriuskan begitu ya. Harus ada lihat sering-sering film video Bapak Sule ya gitu ya. Hasan Sule dia. Itu dia kreatif banget ya buat menghibur seluruh pemirsa dimanapun berada, sehingga kita kadang ketawa sendiri ya, kadang kita ya itu kan jadi menjadikan diri kita awet muda ya. Oke, itu juga hiburan ya, lumayan ya. Sekarang sedang naik daun kan Hasan Sule gitu ya. Anda juga tahu kan Hasan Sule gitu. Nah, di akun yang kedua kami beri nama akunnya ya Cory Ki Ki ya, bukan lo ya. Cory Ki O R I Junior, JUNI. Oh ya begini ya. Lupa lagi nih ya. Cory Junior. KOR angka 1 ya, Junior. Berarti O-nya di sana bukan O tapi 0 ya. Itu saja ya, sedikit berbeda ya. Beda sedikit dah, silahkan dicari aja Cory Junior, nanti akan ada akun kami yang kedua yang baru ya, dan sudah ada showcase-nya, sudah bisa jualan, tapi kami malas untuk live, untuk mempromosikan produk-produk karena takut ada pelanggaran lagi, nanti disanksi lagi gitu ya. Capek-capek buat akun ya. Oke, sudah memasukkan produk sampai 1.000 ya, kurang lebih itu ada produk 1.000. Ada mainan anak-anak, ada juga aksesoris HP juga ya, ada juga ini mah iklan ini sebentar dulu ya, makanan belum dimasukkan ya. Kemudian juga ada tripod
yang sekarang terkini gitu ya, tripod HP ya, bisa ditilep ya, bisa dimasukkan ke saku, bisa di mana-mana, bisa dibawa kemana-mana gitu maksudnya. Dan juga ada clip on seperti ini ya, ini mic wireless ini ya, ini harganya dulu itu 60.000 ya. Ini 2 mic juga sama belanja di TikTok ya. Ini bisa dipromosikan ya. Kalau belanja di TikTok nanti kita sesuai harganya kita bisa promosikan lewat live ya. Tapi hati-hati dengan pelanggaran ya. Nanti akun kamu bisa diblokir showcase-nya begitu, bisa nggak bisa jualan lagi. Ini 2 mic ya. Ya. Dan ada yang satu lagi ini di sini ditempelkan di bagian jack pengecasan ya. Jadi bukan ini saja. Untuk mengaktifkannya silahkan cari pengaturan di HP kamu, kemudian scroll ke atas, ada pengaturan. Yang kedua di bawahnya itu ada kan di sana OTG. Tinggal diaktifkan OTG-nya, kemudian dinyalakan mic-nya, kemudian yang di ininya ya, yang di bagian jack ke HP-nya pengecasan, ini adaptornya harus dicolokkan juga. Ini sama-sama dicas ya, dicas. Alhamdulillah ini masih awet, bisa nih. Tuh, 2. Nah ini ya. Oke, jadi bisa 2 ini. Ini jangkauannya sampai 20 meter, saudara. Lumayan ya. Namun ya beda, yang namanya harga kan beda kualitasnya. Harga murah kualitasnya rendah, harga mahal kualitasnya lumayan bagus ya. Saya juga sebenarnya pingin mic yang memang kayak korek api. Di sini kan ditempelnya ya, ada nyalanya bentuk bulat, itu sekitar 1 juta saudara ya harganya, bahkan di bawah 1 juta juga ada gitu ya. Tapi yang untuk konten-konten para artis itu kan harganya lumayan ya. Ya kita melepas aja yang sederhana, yang penting berfungsi dengan baik begitu ya. Oke, ada sanda juga di showcase kami di akun yang kedua. Alhamdulillah ya, kami eksis di 2 akun. Untuk pokoknya kalau Anda belum mencapai 600 pengikut, terus aja konten ya, fokus konten aja dulu ya, jangan lupakan Allah dulu ya, jangan lupa lalu berdoa dan ya, nanti Allah akan memaksimalkan usaha kerja keras kita dihasilkan dengan sukses ke depannya. Alhamdulillah di akun ini kami live sudah mendekati dolar yang kedua ya. Oke, dia sudah mendekati $2 begitu ya. Dan batas minimum penarikan itu harus $4 saudara. $1 kan 16.000 lebih ya. Bahkan batas maksimal untuk penarikan dananya kalau sudah mencapai $100. Berarti $100 itu 1,6 juta. Kan lumayan itu. Pokoknya kita eksis lah. Kalau di sana ada kemauan, di sana ada niat ya Pak, di sana ada kemauan, di sana ada jalan. Manjada wajada, bila mana orang sungguh-sungguh maka akan sukses ke depannya begitu ya. Niat, kerja keras, dan jangan lupakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Tips sukses dengan berdoa dan berusaha maksimal begitu ya. Ini saya pakai bukan iPhone ini ya. HP-nya ini HP enggak Royal, tapi HP ini cuma yang cukup untuk konten 2 jam juga kuat gitu ya. Realme ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun masih
belum ada gangguan apapun. Ada gebis deh. Rupanya sekian dulu live kami di pagi, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami ceritakan. Ini mah ngobrol bukan ceramah ya. Kalau ceramah itu seorang mubalik ataupun ustadz-ustadzah, ini mah ngobrol ya, belajar. Dan memang harus belajar agar terbiasa ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir batin dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan itu merupakan ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an ya, dan tidak diragukan lagi kewajibannya. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa ya, dan termasuk rukun Islam itu ya, puasa Ramadan itu ya. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama syahadat, 2. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat membayar zakat ya, mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu ya. Rupanya sekian, sampai jumpa di live yang akan datang. Dan yang terpenting, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum di siang hari, dan juga menahan hawa nafsu, meninggalkan dosa-dosa. Jadi, tidak berbuat dosa. Yakin Allah akan menerima puasa kita. Kalau kita puasa lahir, puasa batin, puasa jasmani, puasa rohani, begitu. Dan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama dikala buka puasa saat maghrib tiba, dan yang kedua nanti bila mana kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, rasa tanggung jawab diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatan yang paling nikmat di surga itu adalah bisa liqaullah. Kita diperkenankan mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah semua apa-apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Yang menidurkan, yang maha menidurkan, yang maha membangunkan, yang maha memberikan sakit, yang maha menyembuhkan sakit kita ya. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur pagi, siang, sore, dan malam ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia menjadi tua renta ya. Dari asalnya kan bayi, anak-anak ya, kemudian remaja, dewasa, bapak-bapak, emak-emak ya, orang tua, lansia, pikun misalnya, kemudian mati. Nah itulah saudara, kalau kita diberikan umur panjang seperti itu kejadiannya saudara. Jadi yang namanya
makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, ya, semuanya adalah hadisun. Baru, setiap yang baru akan fana ataupun rusak. Tidak ada yang kekal di alam dunia ini, ya. Kehidupan yang kekal adalah nanti setelah kita mengalami kematian dan memasuki alam akhirat. Kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sana tidak akan kita dituakan, ya, semua manusia yang ada di surga dalam keadaan rata usianya, ya. Tidak akan tua, ya. Ya, bahkan bidadari perawan terus, ya. Tidak akan kencing, tidak akan BAB. Pokoknya di surga itu tidak ada WC, saudara, ya. Ya, itu kan Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, orang yang melampaui batas, orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekafiran, kemunafikan, dia akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal, ya. Rupanya sekian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang benar-benar bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di puasa tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.